Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Unsia dan yang terhormat Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin. Di sini saya akan mempresentasikan 3 jawaban pilihan yang saya pilih dari ujian akhir semester ini, yaitu di nomor 1, 3, dan 4. Di nomor 1, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Secara umum, investasi dapat didefinisikan sebagai langkah menempatkan sejumlah modal demi mendapatkan nilai tambah di kemudian hari. Kegiatan penanaman modal ini berfokus pada pengelolaan dana terencana untuk mencapai berbagai sasaran strategis, seperti menghasilkan imbal hasil berupa peningkatan nilai instrumen maupun pendapatan berkala, menjaga nilai real aset agar daya belinya tidak tergerus oleh laju inflasi, membantu merealisasikan rencana penting kehidupan, mulai dari kepemilikan hunian, dana pendidikan anak, hingga jaminan di hari tua. Mengurangi dampak risiko finansial melalui penyebaran alokasi dana ke berbagai instrumen yang berbeda. Mendorong perluasan bisnis, peningkatan kapasitas produksi, serta menopang keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Saham. Saham adalah kepemilikan modal seseorang atau lembaga atau badan usaha terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemegang saham berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen serta berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham. Contohnya, saham PT Bank Sentral Asia, BBCA, atau PT Telkom Indonesia yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah sertifikat atas surat berharga yang berisi kontrak pengakuan utang dari penerbit kepada pemegang obligasi. Investor yang membeli obligasi memberikan pinjaman dana dan berhak menerima pembayaran imbalan atau bunga secara periodik serta pelunasan nilai pokok pada saat jatuh tempo. Contohnya, surat berharga negara, seperti obligasi negara retail atau surat berharga syariah negara. Selanjutnya, reksadana. Reksadana adalah tempat digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi profesional ke dalam berbagai instrumen portofolio efek, seperti pasar uang, obligasi maupun saham. Contoh nyata, reksadana pasar uang seperti Mandiri Investa Pasar Uang, atau reksadana saham yang ditawarkan melalui manajer investasi dan platform agen penjual resmi. Yang terakhir, menjelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya merupakan lembaga atau tempat penyelenggara tempat diperjualbelikannya instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Keduanya bertindak sebagai sarana fasilitasi transaksi yang menghubungkan perusahaan yang membutuhkan dana pembiayaan skala besar dengan investor. Kedua bursa ini merupakan pilar historis perdagangan efek di Indonesia sebelum akhirnya melakukan penggabungan. Bank Indonesia berperan dari sisi otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan makro. BI menjaga stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan tingkat inflasi. Kondisi makroekonomi yang stabil di bawah pengawasan BI sangat menentukan iklim investasi serta kepercayaan investor lokal maupun asing dalam bertransaksi di bursa efek. Hubungan keseluruhan, ketiganya menciptakan ekosistem pasar modal yang saling menunjang. Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi makro agar pasar modal kondusif, sementara Bursa Efek Jakarta dan Surabaya menyediakan sarana bagi emiten dan investor untuk mobilitasi dana pembangunan. Berikut presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.